البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم، خلافا لمن قال طريق الخلف أعلم. Berkata Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah, dan berkata Syekh Abdullah ibn Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, madhabuna fi usuliddin. Berkata Syekh, anaknya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Abdullah ibn Muhammad, madhab kita di dalam usuluddin, di dalam pokok-pokok agama, pembahasan-pembahasan agama yang penting, pondasi-pondasi agama, kita mengikut madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tariqatuna, dan metode kami, metode kita, manhaj kita adalah tariqatus salaf, mengikut juga tariqahnya para salaf, di mana itu adalah tariqah manhaj yang paling aslam, yang paling selamat. Jadi ini faedah madhabnya salaf, tariqahnya salaf, manhajnya salaf, ini adalah manhaj yang paling aslam, yang paling selamat. Jadi apabila engkau menginginkan keselamatan di dalam agamamu, tidak cacat, tidak gores, tidak luka, tidak lecet, maka ikutlah manhajnya para salafun as-salih. Titilah jalannya para salafun as-salih, karena itu adalah jalan yang paling aslam. Bal wal a'lam, bahkan adalah jalan yang paling sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta, yang paling a'lam, yang paling di atas ilmu, yang paling sesuai, yang paling tahu tentang maslahat masalihul ibad, dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, maslahat-maslahat manusia. Thariqahnya salaf adalah thariqah yang paling tahu. Karena sebagian orang mengatakan memang betul jalannya salaf lebih selamat, tapi jalannya kita lebih tahu tentang masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah siasa, masalah-masalah politik, kita lebih tahu. Ini tidak benar. Bahkan jalannya para salaf adalah jalan yang paling a'lam, metode yang paling benar, metode yang paling tahu tentang kebutuhan dan maslahat para hamba. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan dan membelok dari jalan mereka. Wal ahkam, demikian juga yang paling hakim, yang paling pas, yang paling cocok dengan
keadaan manusia. Jadi ini adalah faedah manhajnya salaf, thariqahnya para salaf adalah thariqah yang paling apa tadi yang pertama? Aslam, yang paling selamat, dan juga yang paling a'lam, yang paling tahu, yang paling pinter. Tidak ada yang lebih pinter dari para salaf. Tidak ada kemudian seorang membawa ilmu baru, membawa metode baru yang lebih a'lam dari metodenya para salaf. Dan yang ketiga adalah lebih apa? Ahkam, yang paling sesuai, yang paling pas, yang paling cocok dengan kondisi para makhluk. Oleh karena itu, thariqahnya salaf adalah thariqah yang paling selamat. Barang siapa yang ingin selamat, tidak cacat, tidak jatuh, tidak terperosot, ikutlah thariqahnya salaf. Dan yang paling a'lam, yang paling tahu dalam segala hal, dalam perkara agama ini, tidak kemudian mengatakan thariqahnya kita lebih tahu, lebih pas, metode yang kita ikuti ini lebih pintar. Tidak ada yang lebih pintar dari thariqahnya salafus saleh. Wal ahkam, dan juga yang paling pas, yang paling sesuai dengan masalihul ibad. Khilafan liman qala thariqul khalafi a'lam. Ini menyelisihi sebagian orang yang meyakini bahwasannya thariqatul khalaf, caranya khalaf, jangan main-main. Thariqahnya khalaf lebih a'lam, lebih a'lam. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Iya, thariqahnya salaf lebih selamat, tapi thariqah kita lebih pinter. Kita membawa ilmu lebih canggih daripada thariqahnya para salaf. Ini sebagian orang mengatakan seperti itu. Mereka memang meyakini bahwasanya metodenya salaf adalah yang paling selamat, tapi katanya kita lebih membawa ilmu lebih banyak lagi, membawa penemuan-penemuan dalam agama ini, pemecahan-pemecahan masail di dalam memecahkan problem-problem umat. Kita membawa metode baru. Boleh dong kita untuk keluar dari jalurnya para salaf karena kita membawa ilmu yang baru. Ini tidak benar. Bahkan thariqahnya salaf adalah thariqah yang paling mencakup, yang paling aslam, yang paling a'lam, yang paling ahkam. Lebih selamat, lebih pinter, lebih pas dalam ilmu agama ini. Lain kalau dalam masalah dunia, dalam masalah dunia kita enggak bahas. Semakin ke belakang ya semakin modern, semakin lebih canggih. Tapi yang kita bahas adalah ilmu agama. Ya, tidak ada seorang membawa ilmu agama ini yang lebih pandai dari ilmunya salaf, membawa penemuan baru, membawa penjabaran baru. Bahkan thariqahnya mereka lebih alam, lebih ahkam, dan lebih aslam. Ini adalah nasihat dari anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab agar kita qanaah, merasa cukup dengan thariqahnya salaf, karena enggak ada lagi alasan, enggak ada lagi kebutuhan untuk keluar dari thariqah mereka. Kalau pinter-pinteran, pinter salaf. Cocok-cocokan, lebih cocok salaf. Selamat-selamatan, lebih selamat thariqahnya salaf. Itu. Paham? Qala wa qala al-Imam Abdul, syahidnya di sini adalah pemakaian kalimat salaf, thariqatus salaf. Wa qala al-Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal rahimahullah, wa hadhihi hadiyatun nuhdiha ilaikum min kalami ulama'il muslimin wa bayanu ma nahnu wa masyayikhuna alaihi min at-tariqatil muhammadiyyah wal aqidatis salafiyyah liyatabayyana lakum haqiqatu ma nahnu alaihi wa ma nahnu nad'u ilaihi nahnu wa salafunal madun.
Nas'alullaha lana wa lakum at-taufiq wal hidayata li aqwami manhajin wa tariqin wassalam. Berkata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal, wa hadhihi hadiyatun, dan ini adalah sebuah pemberian. Kata mu'allif di sini, kata mu'allif, qala Ibnul Qasim, qala Ibnul Qasim rahimahullah, isyaratun ila kitab al-hadiyah as-saniyah li Syekh Sulaiman bin Sahman. Kitab ini adalah sebuah pemberian yang kami berikan kepada kalian, yang berisikan mutiara-mutiara dari ucapannya para ulamaul muslimin. Demikian juga di dalamnya ada penjelasan apa yang sedang kita jalani dan apa yang berada di atasnya juga para guru-guru kami dari thariqahnya Muhammadiyah, dari thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, thariqah al-Muhammadiyah bukan organisasi di sini, tapi thariqah al-Muhammadiyah nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqidah as-salafiyah, dan ini juga penjelasan tentang akidahnya salafiyah, akidah para salaf. Liyatabayyana lakum, supaya jelas bagi kalian hakikat apa yang kita itu berada di atasnya dan kemana arah dakwah kita dan juga para salafun saleh yang telah berlalu. Jadi ini adalah muqaddimah dari beliau memberikan penjelasan mengenai isi hadiah, isi kitab yang beliau berikan, bahwasanya di dalamnya ada penjelasan akidah para salafun saleh, thariqah para masyayikh, dan juga arah dakwahnya para salafun saleh. Jadi kita di dalam berdakwah juga harus memiliki arah. Apa tujuan kita? Kemana arah dakwah kita? Ini juga harus sesuai. Jadi bukan hanya caranya yang sesuai dengan cara para salafun salih, tapi arahnya juga mengarah kemana dakwah kita ini, kemana manusia akan digiring, kepada kemurnian manhaj, kepada kemurnian agama, kepada kemurnian Islam, atau hanya sekedar berjalan tidak memiliki arah. Ini juga harus dipertimbangkan. Kemana dakwah kita siang dan malam mengajak manusia kepada kebaikan itu apa? Kita menggiring mereka kemana? Apakah benar-benar kepada kemurnian akidah dan kesucian agama, ataukah sembarang saja, asal ngumpul, asal ikut? Karena Rasulullah SAW dakwah beliau adalah mengajak kepada kemurnian agama, membersihkan umat beliau dari seluruh kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, kotoran-kotoran maksiat, beserta seluruh akar-akarnya. Semuanya dibersihkan dan dicabut oleh Rasulullah SAW, mulai dari akar yang paling bawah supaya benar-benar bersih. Demikian juga dakwah kita adalah untuk mengajak manusia dari pembersihan akidah. Oleh karena itu ditulis kitab Tathhirul I'tiqad. Karena akidah itu mudah sekali untuk tercemari, tercampuri, dan terkotori. Syahidnya beliau di sini mengatakan dan menyebutkan istilah salafun as-salih, salafun al-madun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita dan kepada kalian at-taufik dan hidayah untuk menuju manhaj yang paling qawim dan jalan yang paling qawim, yang paling aqwam. Jadi kita juga senantiasa memohon kepada Allah agar kita terus diberikan hidayah, karena permohonan hidayah ini enggak ada selesainya. Hidayah ini bertingkat-tingkat. Oleh karena itu setiap hari kita ucapkan berulang-ulang untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena hidayah ini enggak ada khatamnya. Hidayah enggak ada khatamnya, enggak ada seorang itu khatam hidayah, enggak ada. Setiap hari, setiap saat, setiap detik ia membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan yang lebih baik dan lebih terpuji. Wassalam, kata beliau. Wa qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wa laysatil wahhabiyatu madhaban khamisan kama yazumuhu al-jahiluna wal mughridun, wa innama hiya da'watun ilal aqidatis salafiyyah wa tajdidun lima darasa min ma'alimil islami wat tauhid. Berkata Syekh bin Baz, dan Wahhabiyah yang mereka sebutkan, yaitu yang digelar Wahhabi, yang dimaksudkan oleh mereka adalah pengikut akidahnya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kata Syekh bin Baz, ini bukanlah madhab yang kelima dari madhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Bukan madhab sendiri. Enggak ada madhab Wahabi, enggak ada. Kama yazumuhul jahilun, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang juhal. Dan yang nomor satu adalah orang-orang Sufiyah. Mereka sangat benci terhadap orang-orang yang dikira mereka adalah Wahabi. Yaitu nisbah kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ini mereka yang memberi gelar, bukan kita. Gelar Wahabi ini bukan dari kita, tapi dari mereka. Nah, ini gelar ngawur. Karena nama Syekh Muhammad siapa? Muhammad. Seharusnya bukan Wahabi tapi Muhammadi, harusnya gitu. Tapi mereka membuat nama Wahabi ini seenaknya sendiri. Jadi kata Syekh bin Baz, Wahhabiyah, apa yang mereka yakini atau apa yang mereka kenal dari pengikutnya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ini bukanlah madhab tersendiri, bukan madhab yang baru. Karena memang di awal kali kemunculan jihad dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan kerajaan Al-Saud, orang-orang Sufiyah kebakaran jenggot, dan mereka mengira ini adalah madhab yang baru, akidah yang baru, padahal bukan. Itu adalah madhab lawas, madhab yang lama, akan tetapi karena sudah lama tertimbun seakan-akan baru. Wa innama hiya da'watun ilal aqidah as-salafiyyah. Hanya saja bahkan itu adalah akidah, dakwah yang lama, yang mengarah kepada, yang mengajak untuk akidah pada keyakinan para salafun salih. Wa tajdidun lima darasa, dan pembaharuan dari apa-apa yang sudah tertimbun, yang sudah memudar. Lima darasa ini sudah memudar dari syiar-syiar Islam dan syiar-syiar tauhid. Jadi dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah bukanlah dakwah yang baru, bahkan itu adalah dakwah yang lama, dakwah lawas. Cuma dikatakan pembaharuan karena terlalu lama, rusak, sehingga diperbarui. Dikatakan beliau mendapatkan gelar sebagai seorang mujaddid karena pada masa itu sudah benar-benar memudar dakwah tauhid, dipenuhi dengan bidah. Lalu beliau memperbarui dan menyerukan kemurnian tauhid, kemurnian akidah, sehingga beliau mendapatkan gelar sebagai seorang mujaddid, pembaharu. Dan yang namanya pembaharu ini bukan pencetus. Kalau pencetus bukan pembaharu namanya. Jadi beliau bukanlah seorang pencetus, beliau hanya seorang pembaharu yang memperbaharui akidah yang sudah lama memudar, sudah lama tertimbun, sudah lama hilang. Syahidnya adalah Syekh Ibn Baz menyebut
sebagai dakwah akidah salafiyah. Lafaz salafiyah dari Syekh Ibn Baz rahimahullah. Wa su'ila aidan 'anil firqatin najiyah faqala humus salafiyun wa kullu man masya ala tariqatis salafis salih. Beliau ditanya siapakah firqah najiyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok yang selamat, bahwasannya selainnya adalah di neraka, 73 golongan seluruhnya di neraka kecuali satu. Siapakah firqah yang selamat ini yang dikatakan oleh Rasulullah selamat dari neraka? Dan dikatakan Taifah al-Mansurah. Kata Syekh bin Baz, mereka adalah para salafiyun. Terang-terangan weleh-weleh Syekh Ibnu Baz mengatakan firqah najiyah, orang yang selamat dari ancaman neraka adalah para salafiyun. Wa kullu, dan siapa saja yang berjalan di atas thariqahnya salaf, baik dari negeri Arab maupun selain Arab, dari mana saja, kalau mengikuti madhab salaf maka dia adalah firqah najiyah. Dari ras apa saja maka dia adalah firqah an-najiyah. Apakah bisa dikatakan dari kelompok apa saja? Tidak bisa, karena itu ucapan yang bertentangan. Dari kelompok apa saja yang penting mengikuti madhab salaf, nggak bisa. Ini bertentangan. Seperti ucapan dari benda cair apa saja yang penting api, nggak bisa, karena benda cair bertentangan dengan api. Demikian juga kelompok firaq, kelompok-kelompok di dalam agama ini bertentangan dengan akidah salaf. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan dari organisasi apa saja, dari kelompok apa saja yang penting sesuai dengan thariqahnya salaf. Ini ucapan yang bertabrakan, ucapan yang tidak benar. Seperti benda cair apa saja yang penting api, ini nggak bisa. Atau dari jen api warna apa saja yang penting cair, ini ucapan bertentangan. Karena thariqahnya salaf berlawanan dengan tafarruq dan ikhtilaf fid din. Tapi kalau dikatakan dari ras apa saja, dari negara mana saja, dari umur berapa saja, ini bisa, karena nggak bertentang, nggak paham dong. Siapa saja yang sesuai dengan thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thariqahnya salaf, maka dia adalah firqah najiyah. Benar atau tidak? Benar. Dari negara mana saja kalau sesuai dengan thariqahnya salaf, firqah najiyah. Dari kelompok apa saja, dari agama apa saja kalau sesuai dengan Islam, benar atau tidak seperti itu? Benar gitu? Benar. Dari agama apa saja kalau sesuai dengan Islam, enggak, ucapan tabrakan jangan ikuisan. Itu adalah ucapan yang sudah bertabrakan. Dari agama saja yang penting sesuai dengan Islam, itu enggak bisa ucapan seperti itu. Dari kelompok apa saja yang penting sesuai dengan thariqahnya salaf. Ucapan kelompok awal ini sudah merusak seluruh belakangnya. Maka nggak bisa ucapan seperti itu. Kita terima dari kelompok apa saja, dari organisasi apa saja, yang penting sesuai dengan thariqahnya salaf. Ini ucapan nggak benar karena awalnya sudah menghancurkan belakangnya, atau belakangnya sudah menghancurkan awalnya, saling bertabrakan. Tapi kalau dikatakan siapa saja yang penting sesuai dengan thariqahnya salaf, ini benar. Dari negara mana saja, ini benar. Dari umur berapa saja, ini benar. Dari ras apa saja, ini benar. Karena tidak ada yang bertentangan. Tapi kalau dikatakan dari kelompok apa saja, maksudnya kelompok agama ini. Kalau kelompok dunia ya nggak apa-apa. Dari kabilah mana saja, ini nggak apa-apa. Tapi kalau dari kelompok agama apa saja, dari Jahmiyah mau dari Qadariyah, sesuai dengan thariqahnya salaf, ini sudah bertabrakan ucapan seperti ini.
Wa qala Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hattal mutaakhiru ila hattal mutaakhir atau mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fa innahu salafi. Ini ucapannya Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hendaknya diingat dan dicatat di dalam benak kita. Siapa saja maka ahlu sunnah wal jamaah adalah para salaf secara akidahnya. Bahkan orang yang terakhir pun, bahkan orang yang mau sampai hari kiamat pun, kalau sesuai dengan akidahnya para salaf, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kapan? Idza kana ala tariqin nabi, apabila dia sesuai dengan jalannya Rasulullah wa ashabuhu atau ashabihi, fa innahu salafi, maka dia adalah salafi walaupun datangnya terakhir di akhir zaman. Tapi kalau akidahnya lawas, padha wae diarani lawasi, salafi. Walaupun orangnya terakhir. Maka siapa saja yang sesuai dengan akidahnya salaf, sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itulah salafi. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa salafu wa man sara ala nahjihim ma zalu yumayyizuna atba'as sunnah an ghairihim minal mubtadi'ati wal firaqid dhalati wa yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Wa atba'us salaf wa mu'allafatuhum mamlu'atun bidzalika haitsu yarudduna alal firaq al mukhalifah li firqati ahli sunnah wa atba'is salaf. Lihat ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan para salaf dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka, mereka selalu dan senantiasa membedakan pengikut sunnah dari orang selain mereka. Jadi kalau kita membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah, ini bukan kemudian mengelompok-ngelompokkan orang atau sebutan-sebutan yang lain. Ini adalah sudah semenjak zaman dahulu adanya tamayyuz untuk membeda, memisah dari ahlul bidah, tidak mencampuri mereka, tidak kumpul dengan mereka. Ini sudah semenjak zaman dahulu dengan ahlul bidah. Dari kalangan mubtadi'ah ini dibedakan. Bagaimana kalau nggak dibedakan? Bagaimana orang tahu ini benar ini salah kalau tidak dibedakan? Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an membedakan antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu saja, seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Apalagi orang yang jahat dengan orang yang nggak jahat. Dan di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali disebutkan bahwasanya Allah membedakan mereka, enggak sama. Seperti itu Allah mengatakan, "Wa ma yastawil a'ma wal basir walad dulumatu walan nur walad dhillu walal harur wa ma yastawil ahya walal amwat." Enggak sama antara orang yang bisa melihat sama orang yang buta, ini enggak sama. Walad dulumat walan nur, kegelapan dengan cahaya, ini enggak sama. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini? Apakah kemudian cuma mengatakan enggak sama? Kalau sekedar enggak sama ya semua orang tahu. Tapi maksudnya pembedaan di sini ada keinginan khusus, yaitu agar seorang itu benar-benar membedakan dan mencari tahu mana dulumat, mana nur, mana orang yang melihat, mana orang yang buta. Walad dillu walal harur, juga enggak sama antara tempat yang teduh dengan tempat yang panas. Wala al ahya walal amwat, dan tidak sama antara orang yang mati sama orang yang hidup. Allah juga mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang tahu sama orang yang enggak tahu apakah sama? Tidak sama. Demikian juga ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah, apakah sama? Kemudian disamakan dan diajak satu tempat, satu wadah? Tidak sama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard? Am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Apakah kami akan membikin sama antara orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian disamakan dengan orang-orang fajir, orang-orang jahat di jalanan? Ataukah kami menyamakan orang yang bertakwa dengan orang-orang yang buruk? Masa sama? Orang yang siang dan malam berusaha untuk baik, berusaha mengamalkan akidah yang benar, kemudian disamakan dengan orang-orang jahat, ahlul bidah, memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya siang dan malam. Bagaimana mau disamakan? Demikian juga para salafun salih, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka membedakan antara ahlu sunnah dari yang lain. Semua ini apa tujuannya? Agar manusia tidak samar, agar mereka bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan dalil dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dan di sana banyak sekali tujuan-tujuan dari tamayyuz untuk memisahkan diri dari ahlul bidah. Wa yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah, dan mereka menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi enggak apa-apa menyebut dan menamai diri dengan ahlus sunnah wal jamaah, kalau bukan untuk sombong dan membanggakan diri, hanya sekedar nisbah sebagai bentuk kecintaan terhadap ahlus sunnah wal jamaah, ini tidaklah mengapa dan ini masyru'. Wa atba'us salaf wa mu'allafatuhum mamlu'atun bidzalik, dan tulisan-tulisan mereka penuh dengan itu. Yang mengingkari berarti tidak faham tulisan-tulisan para ulama. Haitsu yarudduna 'alal firaq al-mukhalifah, di mana mereka semenjak zaman dahulu membantai kelompok-kelompok yang menyimpang dari kelompoknya ahlus sunnah wa atba'is salaf. Qultu, kata muallif, kata Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi, tabayyana mimma sabaqa dzikruhu, telah jelas gamblang. Sudah beberapa malam kita membahas lafaz salaf dan penamaan salaf ini, maka gamblang sekali dari penjelasan sebelumnya bahwasannya lafaz salaf kanat ma'lumatan mundul qidam, sudah maklum, sudah masyhur semenjak zaman dahulu sudah. Oleh karena itu, kalau ada orang mengingkari penamaan ini, penamaan salafi ini, cuma dua orang, jahil atau pura-pura jahil, mu'anid. Imma dia gak tahu, gak paham, atau memang dia adalah seorang mulabbis, mengingkari penamaan salaf, merasa risih dari penamaan salafi. Nah, ini terjadi. Penamaan salafi yang semenjak dahulu ia sandang kemudian diingkari sendiri, ini imma jahilun wa imma mulabbis wa annaha tasmiyatun syar'iyyatun la hizbiyatun. Nah, ini, dan ini adalah penamaan yang syar'i, bukan penamaan yang hizbi. Waqad ahjamtu an naqli katsiran min aqwalil ulama fi istimaliha khasyatal italah li'anna al-maqsuda huwa bayanu syar'iyyatil intisab ila salaf, dan saya sengaja membatasi sedikit saja, tidak menukilkan ucapannya banyak dari kalangan para ulama di dalam penggunaannya supaya tidak panjang-panjang, terlalu panjang, karena tujuannya adalah menjelaskan syar'iyahnya penamaan ini, yaitu menisbahkan diri kepada salafi. Beliau bukan enggak ingin menyebutkan secara seluruhnya, tapi hanya sekedar memberi bukti bahwasanya ini adalah penamaan yang syar'i, bukan penamaan yang hizbi. Maka tidak ada lagi celah bagi orang yang mengingkarinya. Kalau ada orang yang mengingkari penamaan salaf, suruh baca kitab ini. Fa innal intisaba ila salafi fakhrun wa ayyu fakhrin wa syarafin nahika bihi min syaraf. Maka menamakan intisab kepada salaf ini adalah sebuah kebanggaan, maksudnya keistimewaan tersendiri, dan di mana lagi ada kebanggaan yang lebih tinggi darinya? Nahika bihi min syaraf, dah cukup sudah itu, dah paling pol. Seorang berusaha
mengajak dirinya untuk sesuai dengan salaf, ini sudah kemuliaan yang paling puncak. Kalau ada orang membuat kemuliaan untuk mengkoleksi barang-barang langka, barang-barang mewah atau barang-barang berharga di dunia ini supaya ia mendapatkan kedudukan, ini enggak seberapa. Masih kalah dengan seorang yang berusaha mengajak dirinya, bukan hanya sekedar nisbah. Kalau cuma sekedar mengucapkan saya salafi ya gampang, tapi benar-benar mengucapkan saya salafi dan berusaha mengajak dirinya, mengajak hatinya, mengajak keluarganya untuk sesuai dengan muamalah dan sesuai dengan hakikat para salafun salih. Inilah yang syaraf, benar-benar fakhr. Falafdatus salafiyya awis salafi la yutlaku inda ulama'i sunnah wal jamaah illa ala sabilil madah. Maka lafaz salaf atau salafi tidak pernah diucapkan dari mulutnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah kecuali sehadi inginkan darinya adalah pujian. Gak ada dari dulu para ulama yang mencela lafaz ini, gak ada. Semuanya yang tercetus dari lisan mereka tujuannya adalah untuk memuji. Wa da'watu salafiyatu da'watun arifatun asilatun ariqatun asilatun wasmun syar'iyyun la ghubara alaih. Dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang ariqah asilah, adalah dakwah yang murni, yang sudah lawas, dakwah yang utama, dakwah yang awal, dan sebuah penamaan yang syar'i, enggak ada debu sama sekali di atasnya. La ghubara alaih, enggak ada sedikit pun yang menutupinya. Enggak ada sedikit pun rumbuk, enggak ada rumbuk iblas, resik. Penamaan yang tidak perlu diingkari, tidak perlu dibersihkan, sedikit saja enggak perlu. Karena tidak ada debu sama sekali di atasnya. Fa kullu man taqaddama minal ulama ma hum illa du'atun min du'atiha. Maka setiap yang saya sebutkan dari para ulama, tidaklah mereka itu kecuali adalah salah satu dari para pejuangnya. Selesai kita alhamdulillah dari pembahasan mengenai syar'iyahnya nisbah terhadap salaf, dan bahwasannya itu bukanlah penamaan yang hizbi, bahkan itu adalah penamaan yang asil, yang lawas semenjak zaman dahulu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mengenai kapan pembukuan madhab salaf. Kalau kemarin kan sekedar kapan pengucapan, ini bukan hanya pengucapan, bahkan telah dibukukan, dibuat hitam di atas putih, bukan hanya sekedar di atas angin, bukan sekedar hanya suara yang lewat yang dibawa oleh angin, bukan, bahkan sudah dibukukan mengenai madhab salaf dan kapan ia dibentuk dan dalam model seperti apa. InsyaAllah akan kita ambil di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.